kehidupan Zeus, dan kisah-kisah penting. Setelah menjadi raja para dewa, Zeus terlibat dalam banyak kisah mitologi yang melibatkan baik para dewa maupun manusia. Berikut adalah beberapa kisah penting dalam kehidupan Zeus. 1. Zeus dan Hera. Zeus menikahi saudara perempuannya, Hera, yang menjadi dewi pernikahan dan keluarga. Namun, hubungan mereka sangat kompleks dan penuh dengan konflik. Zeus seringkali terlibat dalam hubungan dengan dewi-dewi dan wanita manusia lain yang membuat Hera sangat cemburu. Banyak kisah mitologi yang menggambarkan reaksi cemburu Hera terhadap pasangan-pasangan Zeus, dan seringkali ia menghukum kekasih atau anak-anak dari hubungan tersebut. 2. Zeus dan Perseus. Zeus memiliki peran penting dalam kisah pahlawan Perseus, yang merupakan salah satu anak Zeus dengan seorang wanita bernama Danae. Dalam kisah ini, Zeus membantu Perseus dengan memberinya senjata ajaib, termasuk perisai reflektif yang digunakan untuk mengalahkan Medusa, seorang wanita dengan rambut ular yang dapat mengubah siapa saja yang melihatnya menjadi batu. 3. Zeus dan Hercules. Zeus juga menjadi ayah dari Herakles. Dalam mitologi Romawi dikenal sebagai Hercules, seorang pahlawan besar yang terkenal dengan kekuatan luar biasa dan 12 tugas yang hampir mustahil yang harus ia selesaikan. Herakles adalah hasil hubungan Zeus dengan Alkmene, seorang wanita manusia. Kisah Herakles penuh dengan keberanian, pertarungan, dan pengorbanan. 4. Zeus dan Io. Zeus juga dikenal memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Io, yang pada awalnya adalah seorang pendeta wanita. Karena Hera cemburu, Zeus mengubah Io menjadi seekor sapi untuk melindunginya. Namun Hera tetap mengejarnya. Io akhirnya dibebaskan setelah menjalani banyak petualangan. 5. Perang Troya. Zeus juga berperan dalam Perang Troya meskipun dia mencoba untuk tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, sebagai dewa langit dan penguasa, Zeus terlibat dalam banyak peristiwa yang melibatkan para dewa lainnya dan para pahlawan manusia. Ia seringkali berada di antara para dewa yang memihak pada pihak-pihak tertentu dalam perang ini. Karakter Zeus. Zeus dikenal sebagai dewa yang sangat berkuasa dan bijaksana, namun juga memiliki sifat yang sangat manusiawi. Dia seringkali mengambil keputusan yang sulit, terkadang menunjukkan kemurahan hati, dan terkadang bersikap keras terhadap mereka yang melanggar hukum atau menentang kekuasaannya. Zeus juga dikenal sebagai dewa yang sangat melindungi keadilan, meskipun tindakan-tindakannya seringkali kontroversial, terutama dalam hal hubungan asmara dan perselingkuhannya. Zeus dalam budaya populer. Zeus telah menjadi tokoh penting dalam berbagai karya seni, sastra, dan budaya populer sepanjang sejarah. Dalam karya-karya modern, seperti film, buku, dan video game, Zeus seringkali digambarkan sebagai simbol kekuatan absolut dan sebagai figur yang memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas. Kesimpulan, Zeus adalah salah satu dewa yang paling penting dan paling dikenal dalam mitologi Yunani. Dari kelahirannya yang dramatis hingga peran sentralnya dalam membentuk dunia dan kehidupan para dewa, Zeus mengisi banyak kisah besar yang melibatkan konflik, cinta, dan kekuasaan. Sebagai raja para dewa, dia adalah simbol dari kekuatan yang luar biasa, namun juga menunjukkan sisi manusiawi yang penuh dengan emosi dan perjuangan. Zeus adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani dan merupakan penguasa para dewa di Olympus, serta dewa langit dan petir. Zeus memiliki peran yang sangat penting dalam banyak kisah mitologi Yunani. Kisah tentang kelahiran dan kehidupan Zeus penuh dengan drama, konflik, dan perjuangan, dan menggambarkan bagaimana dia menjadi raja para dewa setelah berbagai pertempuran besar. Asal-usul Zeus. Zeus adalah anak dari pasangan Kronos dan Rhea, dua titans yang sangat kuat.
Kronos, yang merupakan salah satu Titans pertama, diberitahu oleh seorang peramal bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya dan merebut kekuasaan. Karena takut akan ramalan itu, Kronos memutuskan untuk menelan setiap anak yang dilahirkan oleh Rhea, istri dan saudara perempuannya, segera setelah kelahiran mereka. Namun, ketika Zeus lahir, Rhea tidak ingin kehilangan anaknya yang paling muda. Jadi dia menyusun rencana untuk menyelamatkan Zeus. Dia melahirkan Zeus di sebuah gua di Pulau Kreta, Koa, dan memberikannya kepada para nymph, dewi-dewi muda, untuk merawatnya. Sebagai gantinya, Rhea memberikan kepada Kronos sebuah batu yang dibungkus dengan kain, yang ia anggap sebagai anak yang baru lahir. Kronos, yang tidak tahu, menelan batu tersebut, dan Zeus yang sebenarnya selamat di Kreta dibesarkan dengan aman. Ketika Zeus tumbuh dewasa, dia kembali ke Olympus untuk menghadapi ayahnya dan membebaskan saudara-saudaranya yang telah tertelan oleh Kronos. Pemberontakan terhadap Kronos. Setelah tumbuh dewasa, Zeus kembali ke Olympus dan merencanakan pemberontakan melawan Kronos untuk membebaskan saudara-saudara kandungnya yang telah tertelan oleh Kronos, yaitu Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Untuk melakukan ini, Zeus meminta bantuan dari Gaia, bumi, yang memberikan petunjuk kepadanya bagaimana cara membuat Kronos memuntahkan anak-anaknya. Zeus memberi Kronos sebuah ramuan atau obat yang menyebabkan Kronos memuntahkan anak-anaknya yang telah tertelan. Setelah itu, Zeus bersama dengan saudara-saudaranya memulai perang besar melawan para Titans dalam pertempuran yang dikenal dengan Titanomakia, Perang Titan. Titanomakia, Perang Titan. Perang ini berlangsung selama 10 tahun dan merupakan salah satu konflik besar dalam mitologi Yunani. Zeus dan para dewa muda yang dikenal sebagai Olympian Gods melawan Kronos dan para Titans yang setia kepadanya. Selama perang ini, Zeus dibantu oleh beberapa makhluk kuat seperti Cyclopes dan Hecatoncheires, makhluk dengan 100 tangan yang masing-masing memberinya senjata yang sangat kuat. Cyclopes memberi Zeus petir yang sangat kuat yang menjadi senjata utamanya. Hecatoncheires membantu dengan kekuatan fisik mereka yang luar biasa. Pada akhirnya, setelah pertempuran yang sangat sengit, para Olympian berhasil mengalahkan para Titans. Kronos dan banyak Titans lainnya dihukum dan dipenjarakan di Tartarus, sebuah bagian dari dunia bawah yang terletak jauh di bawah tanah. Namun, beberapa Titan seperti Oceanus dan Prometheus tidak terlibat dalam perang dan tidak dihukum. Dengan kemenangan ini, Zeus dan saudara-saudaranya, Hera, Poseidon, Hades, dan Demeter mendapatkan bagian mereka dalam pemerintahan dunia, dan para Olympian pun mengambil alih kekuasaan. Pembagian kekuasaan di dunia. Setelah kemenangan atas para Titans, Zeus dan saudara-saudaranya membagi dunia menjadi 3 bagian. Zeus memperoleh langit dan menjadi raja para dewa, memegang kendali atas petir dan cuaca. Poseidon memperoleh lautan dan menjadi penguasa samudra. Hades memperoleh dunia bawah dan menjadi penguasa kematian. Zeus kemudian memerintah dari Gunung Olympus, tempat tinggal para dewa dan menjadi simbol kekuasaan tertinggi di dunia mitologi Yunani.